Terima kasih buat kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Kami atas nama Diki Tonovin Bate, Alwi Aluka Siregar, Yusantoni Harefa, dan John Rivaldo Saragi dengan judul proyek kami yaitu e-ticket, yang dimana aplikasi pemesanan e-ticket kolam renang Deli Kota Medan untuk memenuhi tugas dari mata kuliah proyek pengembangan sistem informasi. Baik, latar belakangnya yaitu peningkatan jumlah pengunjung yang masuk ke dalam kolam renang Deli membuat sistem pelayanan tiket menurun, dan dengan berlakunya aturan jaga jarak membuat pengunjung mengantri terlalu lama. Karena itu, tim kami memberikan sebuah solusi cepat untuk menangani pelayanan tiket yang efektif dan efisien. Adapun aplikasi yang dibutuhkan adalah aplikasi yang dapat membuat berbagai macam informasi yang ada di kolam renang Deli, yaitu mengenai tata cara pemesanan tiket online, dan sehingga dengan adanya aplikasi ini memudahkan para customer saat memesan tiket masuk dan tidak perlu lagi mengantri lama meskipun akan berkunjung pada hari libur. Tujuan dan sasarannya, yakni tujuan yang akan dicapai yaitu membuat aplikasi pemesanan tiket masuk secara online di kolam renang Deli, meningkatkan sistem pelayanan agar lebih efisien di kolam renang Deli, dan yang ketiga adalah untuk memaksimalkan waktu dalam permasalahan pengantrian. Sedangkan sasaran yang akan dicapai yaitu kolam renang Deli akan lebih mudah dalam menangani customer yang berkunjung, dan yang kedua, kolam renang Deli lebih mudah dalam mengolah data dan keuangan yang masuk. Selanjutnya pada slide ketiga, ini struktur dokumen. Struktur dokumen project plan dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Dokumen ini akan dijadikan sebagai acuan bagi seluruh tim project untuk bekerja. Di dalamnya termasuk batasan-batasan yang dijabarkan dalam lingkup kerja atau scope, pengolahan kualitas, pengelolaan sumber daya, pengelolaan komunikasi, pengelolaan risiko yang akan dijalankan selama proyek berlangsung, mulai dari perencanaan, eksekusi, dan kontrol. Di sini di bagian bawahnya ada gambar tentang project plan. Kemudian perencanaan pengelolaan kerja. 1. Pembuatan project management plan. Permasalahan yang dibahas dalam project ini adalah membuat aplikasi elektronik tiket untuk pemesanan tiket di kolam renang Deli yang akan dipakai dan dikelola oleh admin kolam renang Deli dan dipakai oleh customer. Aplikasi e-tiket ini akan dikembangkan secara bertahap mengacu pada prioritas tujuan perusahaan untuk mendukung sistem informasi dan pelayanan yang lebih baik. Kemudian yang kedua, analisis kebutuhan dan desain sistem. Pembangunan proyek yang dikerjakan kurang lebih 6 bulan ini dimulai dari tahap inisiasi sampai dengan implementasi kontak lunak dan pelaporan hasil proyek dengan personal resource sebanyak 4 anggota yang terdiri dari project manager, sistem analis, programmer, dan desainer, dan dikoordinator oleh project manager. Pembangunan proyek ini dikerjakan mulai dari wawancara serta pengumpulan data yang berkaitan dengan kebutuhan proyek dan dilanjutkan dengan analisa sistem serta desain sistem. Tahapan akan dilanjutkan ke pengkodean aplikasi, sedangkan menguji apakah aplikasi tersebut sesuai dengan yang diharapkan. Maka dilakukan tes program atau aplikasi. Apabila pada aplikasi tersebut masih terdapat kekurangan, maka dilakukan pengkodean ulang hingga aplikasi tersebut benar-benar minim kesalahan. Implementasi sistem dilakukan bersamaan dengan selesainya pengerjaan proyek yang disebut dengan tahap closing. Lanjut, gambaran rinci pekerjaan atau WBS. Nah, di sini ada berupa gambaran tentang pekerjaan WBS, yakni baik dari inisiasi, penentuan anggota tim project, penentuan manajer project, penentuan analisis finansial, dan penentuan project checker. Nah, di sini ada planning dan terdiri dari beberapa
pekerjaan, yakni Project Plan Management, membuat BBS, analisa pengelolaan, RAB, struktur organisasi, tugas dan tanggung jawab, hasil matriks komunikasi, rapat-rapat. Lanjutkan dengan pelaporan, manajemen risiko, pengelolaan perubahan konfigurasi, prosedur manajemen perubahan, lampiran, dan resource tentang. Yang selanjutnya adalah executing. Ini perancangan aplikasi, rancangan fisik dan logik basis data, rancangan prototype, rancangan arsitektur, rancangan output. Dan yang keempat adalah monitoring dan controlling process group, yang di mana monitoring dan control project work. Yang kedua, performa integration dan change control, dan yang kelima adalah closing process group. Nah, di sini ada perencanaan pengelolaan waktu. Di sini beberapa gambaran dari pekerjaan yang saya jabarkan tadi, yakni inisiasi, planning, executing. Kemudian perencanaan pengelolaan waktu ini dijabarkan lagi dari ada resource-nya, awal dan akhirnya, yang dimana dimulai dari bulan Oktober sampai bulan Maret pengelolaan waktunya. Kemudian perencanaan pengelolaan biaya, cost, NCM. Di sini ada costnya baik berupa konsumsi dan paket internet kelompok, transportasi kelompok, pembuatan sistem dan hosting, perawatan hardware dan perlengkapan komputer. Ini telah dijabarkan pengelolaan biaya yang akan digunakan. Selanjutnya perencanaan pengelolaan kualitas. Di sini ada karakteristik perencanaan kualitas web dan checklist. Di sini dilihat kualitas dari web tersebut, baik dari tingkat fungsional, tingkat kepercayaan, tingkat penggunaan, tingkat efisiensi, tingkat pemeliharaan, dan tingkat efisiensi transfer data. Baik, selanjutnya dijelaskan oleh teman kami Alwi Lukas Regar. Oke, di sini saya akan pertama itu manajemen perencanaan sumber daya. Satu, struktur organisasinya. Tono Fitman sebagai project manager, John Rivaldo Saragi sebagai desain, Yusantoni Harefa sebagai programmer, dan saya sebagai analisis. Tugas dan tanggung jawab yaitu di Tono Fitman, yaitu project manager sebagai mengorganisir anggota proyek, dan Saragi mendesain aplikasi, Yusantoni Harefa membuat program aplikasi, sedangkan saya melakukan analisa pada sistem. RACI matrix seperti ini, ada inisialisasi dan planning. Di sini bisa kita lihat RACI matriksnya. Di sini ada inisialisasi, penentuan anggota tim proyek, penentuan manajer proyek, penentuan analisis finansial, penentuan project charter, dan selanjutnya ini planning, ada analisa kebutuhan, project plan manajemennya, membuat WBS, analisa pengelolaan, RAB. Di sini ada struktur organisasi dan tugas dan tanggung jawab. Selanjutnya ini lagi ada RAC matrix. Yang selanjutnya ada matriks komunikasi, rapat-rapat, pelaporan, manajemen risiko proyek, pengelolaan perubahan konfigurasi, perubahan manajemen perusahaan, lampirannya, resource, kontak list, executing, rancangan fisik logistik database, ada rancangan prototype, rancangan arsitektur sistem, rancangan output, dan monitoring and controlling process group. Dan selanjutnya ada monitor and control project work, yang dimana ada perform integrated change control dan closing process group. Untuk perencanaan manajemen komunikasi, di sini bagian ini akan menjelaskan pengembangan informasi dan perubahan informasi pada proyek ini. Kami juga memberikan informasi tentang software dan hardware apa yang kami terapkan dalam melaksanakan proyek aplikasi etiket ini. Untuk bisa lebih sering berinteraksi, kami meminta email pihak-pihak terkait. Di sini ada stakeholders, dokumen
nama dokumennya, format dokumennya, dan contact person, and do. Selanjutnya, pelaporan rapat rutin dilakukan setiap 1 kali seminggu dengan stakeholders dan 2 kali seminggu dengan anggota proyek. Dalam hal khusus, misalnya terdapat permasalahan yang penting untuk klarifikasi atau dibutuhkan pemecahan masalah yang cepat, dapat dilaksanakan rapat ADHOC. Di sini ada jenis laporannya seperti laporan pendahuluan, deskripsinya berisi proyek charter, analisis finansial, planning, dan deskripsi kebutuhan dari perangkat lunak dan perangkat keras. Selanjutnya ada laporan pengembangan, berisi analisa, tugas dan penjadwalan dalam pengerjaan. Selanjutnya laporan akhir berisi keseluruhan dokumentasi program, dokumentasi pengguna, dan dokumentasi perawatan. Selanjutnya perencanaan manajemen risiko. Di sini ada komunikasi dan waktu sama biaya. Di sini dapat kita lihat perencanaan manajemen risiko, di mana ada risk, impact, probability, risk value, contingency plan atau mitigation plan, ada responsibility, target phase, and status. Di sini dapat kita lihat perencanaan manajemen risikonya. Selanjutnya perencanaan pengelolaan perubahan dan konfigurasi, prosedur manajemen and change management. Jenis perubahan seperti jenis perubahan waktu, risikonya dari jenis perubahan waktu, kemungkinan waktu penyelesaian proyek mundur atau maju karena adanya jadwal pengerjaan baru, atau risiko yang lain rapat ditunda karena adanya perubahan jadwal baru. Langkah yang dilakukan dalam perubahan waktu yaitu tim saling berkonsultasi dalam mengatur jadwal dan bertanggung jawab atas jadwal tersebut. Dan tim meminta informasi kapan kesediaan stakeholders dalam mengikuti rapat. Selanjutnya jenis perubahan yaitu perubahan keuangan, di mana risiko dari perubahan keuangan adanya keuntungan atau kerugian dalam pengerjaan proyek luar case finansial baru. Langkah yang dilakukan dalam perubahan keuangan yaitu tim saling bersosialisasi dalam menghitung biaya proyek secara teliti. Selanjutnya jenis perubahan kegiatan, di mana risiko dari perubahan kegiatan ketidakpahaman tim saat pengerjaan karena adanya perubahan desain website, adanya bahaya baru dari perubahan kegiatan, dan pengendalian kegiatan yang tidak teratur jika ada perubahan baru. Langkah yang dilakukan dalam perubahan kegiatan yaitu programmer dan desainer bekerja sama dalam membangun website, merevisi manajemen risiko, dan dalam pelaksanaan perubahan harus dilengkapi dengan pengendalian yang memadai. Selanjutnya perencanaan pengelolaan perubahan dan konfigurasi atau resource contact list. Di sini seperti yang tadi tugas-tugasnya. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh kawan saya yaitu programnya. Baiklah, nah di sini saya akan melakukan tes programnya. Ini adalah tampilan pertama dalam website etiket kolam renang. Nah, jadi di sini jika customer yang melakukan pemesanan atau pembookingan, customer atau pelanggan harus mengklik untuk mencari, lalu masuk ke tampilan ini. Jika customer atau pelanggan memiliki ID dan password, maka mereka harus melakukan daftar atau sign terlebih dahulu. Kita buka yang pertama adalah dia bernama Ruby, passwordnya Ruby, nama username-nya Ruby Sabaria. Namanya sudah terdaftar, jadi langsung saja kita login. Nah, jika
customer sudah melakukan login, maka akan arahkan ke dalam tampilan ini. Jadi jika customer ingin melakukan pembokingan, mereka dapat melihat informasi. Jika mereka ingin berkunjung atau melakukan pembokingan di hari Senin sampai Jumat, mereka akan mengklik button weekday. Dan jika mereka ingin melakukan pemesanan di hari Sabtu sampai Minggu, mereka mengklik button weekend. Kita coba di weekend saja. Nah, di sini customer harus mengisi data, bisa dibilang data-data mereka lah. Tanggal berkunjungnya karena weekend kita buat dari Sabtu tanggal 12. Di sini sudah otomatis. Dan langsung saja kita simpan. Dalam proses. Jika kita ingin melihat apakah hasil pembokingan kita itu sudah berjalan atau sudah sedang diproses, maka kita akan membuka halaman rancang ini. Nah, namanya sudah terdaftar di sini. Setelah itu, jika customer ingin langsung mencetak bukti pembokingan, maka mereka klik ini cetak. Nah, akan tampil di sini. Tinggal print. Dan mereka save di mana tempatnya dan menempatkan. Dan selanjutnya itulah prosesnya. Jadi jika admin ingin melihat siapa saja dan customer mana saja yang sudah melakukan pendaftaran atau pembokingan, mereka akan membuka halaman adminnya. Nah, di sini halaman admin akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya saya akan menerangkan fitur-fitur atau contoh dari halaman website yang akan diakses oleh admin. Sebagai contoh, di sini kita menggunakan username dan password yang sudah terdaftar sebelumnya, yaitu admin. Setelah berhasil login, maka tampilannya akan seperti berikut. Jadi semua data-data yang telah user lakukan pembokingan maka akan tampil di sini. Jadi di dalam website yang khusus untuk admin ini, maka ada terdapat beberapa fitur, yaitu update untuk merubah data dan juga delete atau untuk menghapus data. Contohnya kita lakukan menggunakan fitur update. Berikut tampilan untuk update data. Contohnya kita lakukan pengupdatean data, yaitu untuk merubah tanggal berkunjung. Contohnya seminggu ke depan, yaitu tanggal 17. Tanggal 19. Udah sampai situ aja, lalu lakukan simpan. Maka tanggal berkunjung yang akan dilakukan user maka akan berubah. Selanjutnya apabila
user atau pengunjung telah melakukan pendaftaran ulang atau masuk ke kolam, maka akan dilakukan penghapusan dari data-data akun, dari data-data si user atau pengunjung. Contohnya kita lakukan pendeletan pada booking nomor 7, ya, yang di atas. Nah, maka data-data yang pada kode booking 07 tadi maka akan terhapus. Lalu selanjutnya ada juga fitur user, yaitu untuk menghapus user atau pengunjung, akun dari pengunjung. Iya. Jadi tabel-tabel yang ada di form ini, di tampilan ini sudah terhubung dengan database yang terdapat pada tabel user. Jadi di sini si adminnya dapat menghapus username atau ID user yang sudah terdaftar sebelumnya. Contohnya kita hapus, contohnya namanya Rudy Bagariang. Ya, maka ID user atau semua data-data dari Rudy Bagariang tadi maka akan terhapus juga di database-nya. Jadi seperti itulah kurang lebih dari fitur-fitur yang ada di website admin, dan di sana ada navbar di situ untuk tempat untuk sign out atau logout dari halaman tersebut. Ya, demikian presentasi contoh aplikasi yang telah kami buat. Sekian dari kami. Demikianlah hasil dari presentasi proyek kami. Saya Diki Tonofun Bate, NPM 2185243. Saya Alwi Aluka Siregar dan NPM 2185278. Saya John Rifaldo Saragi dengan NPM 2185229. Saya Santoni Harefa, NPM 2185269. Demikian presentasi dari kami. Kami ucapkan terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.